Menurut salah satu mekanik Marc Marquez, Mark ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah yang tercepat, bukan yang terbaik. Sang mekanik menjelaskan bahwa menjadi yang tercepat adalah satu-satunya hal yang bisa dikendalikan oleh seorang pembalap. Sementara orang lainlah yang harus menilai siapa yang terbaik. Pernyataan itu lantas memunculkan pertanyaan, siapakah pembalap MotoGP terhebat baik di era sekarang maupun sepanjang masa? Tidak diragukan lagi bahwa Marquez adalah pembalap terhebat saat ini. Bahkan bisa dibilang terhebat dalam 13 musim terakhir. Ia telah mengukir sejarah sejak pertama kali tiba di kelas utama. Ia masih memegang rekor sebagai juara dunia MotoGP termuda. Dan kini menjadi salah satu yang tertua yang pernah juara dengan rentang karir kemenangan gelar terpanjang sepanjang sejarah. Sebelum Marquez, rekor rentang karir terpanjang dipegang oleh Giacomo Agostini dengan 10 tahun. Dan Valentino Rossi dengan 9 tahun. Rentang waktu antara gelar pertama dan terakhir Mark adalah 13 tahun, dan sepertinya ia masih belum akan berhenti. Jadi, apakah Marquez adalah sang GOAT, greatest of all time, atau terhebat sepanjang masa? Seperti yang dikatakan mekaniknya, hal itu kembali pada penilaian masing-masing orang, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Pembalap hebat seperti Rossi, Mick Doohan, dan Casey Stoner memang mendekati level tersebut, tetapi bahkan mereka tidak menimbulkan tingkat kekaguman yang sama dari para pembalap dan insinyur terhebat di dunia. Reaksi yang biasa muncul adalah kekaguman total, di mana orang-orang bertanya bagaimana mungkin Marquez bisa melakukan aksi-aksi luar biasa itu. Seorang insinyur yang pekerjaan pertamanya di MotoGP adalah bekerja dengan juara dunia 3 kali, Wayne Rainey, menggambarkan Marquez sebagai sosok yang sangat membutuhkan dan menginginkan kemenangan. Menurutnya, Mark begitu fokus, sementara pembalap lain ia gambarkan seperti anak-anak manja. Dua orang veteran paddock yang masing-masing telah berada di MotoGP selama sekitar 40 tahun, memegang balapan di Jerez tahun 2020 yang hampir mengakhiri karir Marquez. Saat itu, Mark berhasil merangsek dari posisi belakang hingga ketiga sebelum akhirnya jatuh. Salah satu dari mereka menyebut balapan Mark hari itu adalah yang terhebat yang pernah ia lihat, di mana Mark membuat para pembalap terbaik lainnya terlihat lambat. Ia bahkan yakin Mark bisa saja memenangkan 4 gelar juara berikutnya jika tidak mengalami cedera parah itu. Yang lainnya menambahkan bahwa penampilan Mark saat itu terukir jelas dalam ingatannya dan merasa pembalap-pembalap lain seolah terlihat seperti pemula jika dibandingkan dengannya. Lalu dengan tolak ukur apa sebaiknya kita menilai seorang pembalap motor? Pertama adalah bakat dan gaya balapnya. Ketika pertama kali datang ke MotoGP, Marquez memperkenalkan sebuah teknik baru, yaitu melakukan sliding dengan ban depan yang bisa dibilang menjadi fondasi utama kesuksesannya. 13 tahun kemudian, belum ada pembalap lain yang bisa mengunci dan menggeser ban depan seperti yang ia lakukan. Seorang veteran paddock lainnya mengatakan bahwa kendali Mark terhadap bagian depan motornya sangat unik. Menurutnya, cara Mark menggeser ban depan ke samping adalah sebuah kemampuan yang hanya dimiliki olehnya seorang. Keahlian ini berasal dari feeling supernatural yang ia miliki terhadap ban depan, refleksnya yang luar biasa, dan kemampuannya untuk menggunakan siku sebagai penopang dan penyeimbang. Salah satu rival menjelaskan bahwa Mark bisa bermain-main di batas limit karena ia tahu akan mendapatkan 2 peringatan dari ban depan dan ia mampu menyelamatkannya dari crash. Sementara itu, pembalap lain mungkin hanya akan mendapatkan 1 peringatan sebelum akhirnya jatuh. Ada lagi tambahan dari seorang insinyur lain yang akan mengatakan bahwa cara Mark menangani ban depan Michelin masih menjadi sebuah misteri. Ia mengaku benar-benar tidak tahu bagaimana Mark melakukannya. Insinyur tersebut menjelaskan bahwa Mark mendapatkan banyak sekali waktu saat melakukan pengereman. Tetapi anehnya, suhu ban depannya seringkali menjadi yang paling rendah. Menurutnya, hal ini sangat aneh. Inilah salah satu alasan mengapa ia bisa menyalip di saat pembalap lain tidak bisa melakukannya. Seorang insinyur lain mengatakan bahwa Mark adalah seorang ahli dalam menjaga keseimbangan di ambang batas cengkraman ban. Menurutnya, karena Mark bisa merasakan limit lebih baik daripada pembalap lain, ia bisa langsung menyadari ban depan sudah mulai sliding dan akan terjatuh jika tidak melakukan sesuatu. Reaksi untuk mengantisipasi hal seperti ini membutuhkan waktu yang lebih lama bagi pembalap lain. Penting untuk diingat bahwa Marquez telah menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya dengan menggunakan ban yang seragam untuk semua pembalap, sehingga ia tidak pernah menikmati keuntungan dari ban yang dibuat khusus untuk menyesuaikan dengan tekniknya. Ia juga menghabiskan sebagian besar waktunya di MotoGP dengan perangkat elektronik standar, sehingga ia tidak pernah merasakan kemewahan sistem kontrol canggih yang dibuat khusus untuk gaya balapnya.
Tolak ukur kedua adalah kecerdasan atau intelektual. Valentino Rossi hampir setara dengan Marquez dalam hal ini. Kecerdasan adalah bagian yang sangat besar dalam dunia balap. Karena dibutuhkan kecerdasan yang sangat istimewa untuk bisa memacu motor dengan kecepatan 350 km per jam sambil membuat ratusan keputusan sadar dan bawah sadar setiap beberapa detik. Pada saat yang sama, seorang pembalap juga harus merencanakan putaran lap berikutnya, putaran setelahnya, putaran terakhir, manuver yang menyalip berikutnya, dan banyak hal lainnya. Pada saat yang sama saat membalap, seorang pembalap menyimpan ribuan detail kecil di dalam memorinya. Apa yang ia lakukan di putaran sebelumnya? Bagaimana reaksi motornya? Mengapa motornya bereaksi seperti itu? Bagaimana ia bisa melakukannya lebih baik di putaran berikutnya? Dan bagaimana ia ingin motornya bereaksi lebih baik nanti? Teori yang mengatakan bahwa Marquez tidak tahu cara menyetel dan mengembangkan motor adalah sesuatu yang hanya akan kita dengar dari orang-orang di luar lingkungan pedok. Salah satu kepala krunya mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia bekerja di dunia balap, ia belum pernah mengenal pembalap lain yang memiliki tingkat pengetahuan tentang motor dan penyetelan setup motor setara dengan Marc Marquez. Salah satu bos timnya menambahkan bahwa Marc sangat cerdas. Menurutnya Marc memiliki cara pandang yang lebih luas untuk melihat dan mengejar tujuannya. Marc tahu bahwa segala sesuatu di sekelilingnya berkontribusi pada performa. Itulah sebabnya ia benar-benar sangat fokus pada siapapun dan apapun yang ada di sekitarnya. Para insinyur, mekanik, manajernya, hingga kekasihnya. Semua itu dianggap ikut andil dalam performa. Juara dunia MotoGP lainnya juga mengatakan bahwa Marc bukan hanya soal bakat membalap. Menurutnya, Marc juga jauh lebih pintar daripada kebanyakan pembalap lain. Ia menjelaskan bahwa jika dilihat lebih dalam, Marc adalah sosok yang sangat-sangat cerdas. Itulah mengapa ia begitu hebat saat bertarung dengan pembalap lain dan mengapa ia tetap bisa begitu tenang dalam sebagian besar situasi. Seorang mantan rivalnya berbicara mengenai hal ini. Menurutnya, alasan Marc bisa menjadi seperti sekarang adalah karena kecerdasan balapnya, yaitu bagaimana ia mengatur jalannya balapan dan cara ia membalap. Bukan hanya sekedar cara ia mengendarai motor, ini semua tentang betapa taktis dirinya. Siapa yang ingat balapan di Brno tahun 2017? Balapan dimulai di lintasan basah dengan semua pembalap bermain aman menggunakan ban basah. Pada putaran kedua, Marc yang berada di posisi kedua di belakang Jorge Lorenzo justru melorot ke posisi 10. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu, ia sedang menyembunyikan strateginya. Ia tahu bahwa para pesaingnya akan mengikutinya masuk ke pit jika ia mengganti motor dengan ban kering saat berada di barisan depan. Jadi ia membiarkan rider lain melewatinya satu persatu, mulai dari Rossi, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Johann Zarco, hingga Alex Espargaro. Baru kemudian ia segera masuk ke pit lane. Ketika ia kembali ke lintasan dengan motor Honda RC213V-nya yang sudah menggunakan ban kering, ia berada di posisi ke-17. 5 putaran kemudian ia sudah memimpin balapan dengan selisih 19 detik. Salah satu rivalnya tertawa saat mengenang momen itu. Ia mengatakan bahwa ia sempat melihat Marc menuju pit lane saat mereka memasuki tikungan terakhir di akhir putaran kedua. Saat itu ia langsung berpikir bahwa Marc sekali lagi berhasil mengakali mereka semua. Sama seperti yang dilakukannya di Sachsenring pada tahun sebelumnya. Tolak ukur ketiga adalah keberanian. Tidak ada yang lebih berani dari Marquez. Karena bahkan sampai sekarang, tidak ada pembalap lain yang meniru caranya dalam menemukan batas limit motor, yaitu dengan sengaja melewatinya dan terkadang terjatuh. Mengapa ia melakukan ini? Karena cara ini menghemat waktu selama sesi latihan, yang memungkinkan para insinyurnya membuat lebih banyak kemajuan dalam penyetelan motor, sebuah pengorbanan yang sepadan. Salah satu insinyurnya menjelaskan bahwa Marc sengaja melewati batas limit untuk kemudian memahami di mana sebenarnya limit itu berada. Menurutnya, pembalap lain membangun kecepatan mereka secara bertahap untuk mendekati limit, selangkah demi selangkah, dan mungkin akhirnya mereka sampai di limit itu. Namun cara ini membutuhkan waktu lebih lama. Tolak ukur keempat adalah determinasi. Ia mencakup kemauan untuk menderita dan berkorban, melalui dedikasi total pada tujuan dan melalui cedera. Hal ini karena seorang pembalap tidak akan mencapai apapun di dunia balap motor kecuali ia siap untuk mengalami cedera parah dan kembali lagi untuk bersaing berulang kali. Kembalinya Marquez menjadi juara adalah sesuatu yang unik. Tidak ada pembalap lain yang memiliki jeda 6 musim antara memenangkan gelar, menderita cedera serius, dan kemudian memenangkan gelar lagi. Ini adalah satu lagi bagian dari sejarah yang ia ciptakan.
McDuhan yang pernah membutuhkan waktu 2 tahun antara patah kaki dan memenangkan gelar juara dunia MotoGP pertamanya, mengatakan bahwa ia tidak yakin ada atlet lain, baik pria maupun wanita, yang mampu kembali dari cedera seperti yang dialami Mark. Bagi Duhan, Mark adalah jenis rider yang berbeda dari yang lain. Dan jika seorang McDuhan yang hebat saja berkata demikian, tentu pujian itu memiliki bobot yang luar biasa. Sebagai perbandingan, Carl Fogarty mengalami patah tulang lengan atas sebelah kiri pada tahun 2000 dan menjalani operasi perbaikan yang sama seperti Marquez, menggunakan plat titanium dan skrup. Ia kemudian mencoba untuk kembali balapan 5 bulan kemudian. Setelah mencoba beberapa putaran di Mugello, Fogarty mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan betapa buruknya kondisinya. Ia merasa hanya memiliki 1% dari kemampuan dirinya beberapa bulan sebelumnya. Ia bahkan tidak bisa menunduk di balik windscreen, mengubah arah motor, atau memiringkan badannya saat berbelok. Pengalaman ini mengonfirmasi semua yang dikatakan oleh dokter spesialisnya, bahwa lengannya tidak akan lagi mampu menahan guncangan terus-menerus dari dunia balap. Marquez berhasil memenangkan 3 balapan MotoGP setahun setelah ia mematahkan tulang lengan kanannya, pada saat lengannya begitu rusak hingga terpelintir 34 derajat dari posisi normalnya. Setelah itu, ia menjalani operasi keempat, di mana tulangnya dipotong menjadi 2, lalu disambungkan kembali dengan pen pada posisi yang benar. Sekitar setahun setelah operasi itu, ia setuju untuk menerima pemotongan gaji yang sangat besar, sekitar 17 juta pound sterling per tahun atau sekitar 330 miliar rupiah untuk pindah dari tim pabrikan Honda ke tim satelit Grace ini. Tidak ada pembalap lain yang pernah melakukan hal seperti itu. Seorang mantan insinyur Marquez mengatakan bahwa determinasi adalah hal terbesar yang dimilikinya. Menurutnya, determinasi inilah yang membentuk semua perilaku dan tindakannya yang semuanya bermuara pada satu tujuan, membuatnya lebih cepat. Ia menambahkan bahwa setiap perilaku, percakapan, dan aktivitas yang dilakukan Mark, satu-satunya tujuannya adalah untuk membuatnya lebih cepat, bahkan jika hal ini dilakukannya tanpa sadar. Tentu saja, Marquez tidak akan pernah sepopuler Rossi, yang namanya lebih besar dari olahraga balap motor itu sendiri, sama seperti Muhammad Ali yang lebih besar dari olahraga tinju. Namun, popularitas bukanlah tolak ukur untuk menilai kemampuan seorang atlet. Casey Stoner tidak populer di mata banyak orang, tetapi apakah itu membuatnya menjadi pembalap yang lebih buruk? Tentu saja tidak. Alasan lain mengapa Stoner tidak begitu populer adalah karena ia merupakan pembalap pertama yang benar-benar bisa mengalahkan Rossi. Marquez pun mengalami nasib yang sama. Oleh sebab itu, rasanya cukup yakin bahwa Marc Marquez pantas berada di posisi puncak.